terdapat sebuah cerita misteri di sebuah desa yang bernama Desa Sampak. Terdapat seorang penari ronggeng yang cantik dan rupawan bernama Nyai Gendis. Nyai Gendis selalu tampil mempesona di atas panggung. Penampilannya selalu berhasil memukau para penonton. Menurut cerita di antara para penari di daerah tersebut, tidak ada yang bisa menandingi pesonanya. Namun, semua itu berubah setelah penampilan terakhirnya di Desa Minong. Malam itu merupakan terakhir kalinya Nyai Gendis terlihat, karena setelah itu Nyai Gendis menghilang secara misterius. Hari-hari berlalu hingga akhirnya jasadnya diketemukan di tepi sungai dengan pakaian tarinya yang masih lengkap, namun penuh dengan sobekan tanda pemerkosaan. Tubuhnya tergeletak dengan lidah yang menjulur dan mata yang melotot, menambah kengerian dan misteri. Desa Sampak dipenuhi dengan rasa duka yang mendalam, dan kecurigaan akan pembunuhan menyebar ke seluruh penduduk desa. Namun, tanpa adanya bukti yang cukup, kebenaran akan kematian Nyai Gendis masih menjadi misteri. Tetapi ketika hari ke-40 setelah kematiannya tiba, teror menghantui Desa Sampak. Warga dilanda mimpi buruk dan sering merasakan kehadiran yang aneh di malam hari. Suasana tegang semakin terasa saat rekan-rekan pementasan Nyai Gendis juga mulai dilanda teror yang serupa. Tak lama kemudian, Desa Sampak menjadi sarang hantu yang menakutkan, dan bayangan Nyai Gendis terlihat berkeliaran di malam hari. Penduduk desa terpaksa menghadapi kengerian yang tak terbayangkan sebelumnya. Sementara kebenaran di balik kematian Nyai Gendis terus menjadi teka-teki yang menghantui pikiran mereka. Dengan berjalannya waktu, kebenaran tentang kematian Nyai Gendis mulai terungkap, memperkuat ketakutan dan kegelisahan yang melanda Desa Sampak. Pak Joko, salah satu rekan pementasan Nyai Gendis, terperangkap dalam gelombang depresi yang mencekam. Setiap malam, teriakan namanya memenuhi udara, disertai dengan tangisan yang memilukan dan permohonan ampun kepada Nyai Gendis. Keluarga Pak Joko yang terpukul melihat kondisinya yang semakin memburuk, memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal. Dalam proses penyelidikan yang intens,
kebenaran mengerikan pun terungkap. Nyai Gendis menjadi korban dari tindakan jahat Pak Joko. Pada malam pementasan terakhir, ketika kembali pulang bersama Pak Joko, niat jahat tiba-tiba muncul dalam pikiran Pak Joko. Tanpa ampun, ia memaksa Nyai Gendis untuk memenuhi hasrat biadabnya. Ketika Nyai Gendis berani melawan, Pak Joko terpaksa mengambil tindakan ekstrim dengan membunuhnya dan membuang jasadnya di sungai. Setelah kebenaran terungkap, penduduk desa Sampak bersatu dalam upaya untuk menenangkan arwah Nyai Gendis. Mereka mengadakan ritual khusus untuk menghormati dan mendoakan kedamaian bagi roh yang telah dirampas secara kejam. Dalam suara doa, mereka berharap agar Nyai Gendis dapat menemukan ketenangan di alam baka. Kisah tragis Nyai Gendis menjadi pengingat yang menyedihkan akan bahaya kegelapan yang tersembunyi di dalam diri manusia. Lalu, dalam suasana tegang, saat ritual untuk menenangkan arwah Nyai Gendis, kehadiran yang tak terduga dari Pak Joko mengejutkan seluruh penduduk desa. Dengan wajah yang pucat dan tatapan kosong, Pak Joko mulai menari dengan gerakan yang sama persis seperti Nyai Gendis, disertai dengan tangisan yang menyayat hati. Hujan lebat dan angin topan tiba-tiba melanda desa, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Namun, penduduk desa tetap melanjutkan ritual dengan penuh keyakinan, meskipun mereka tidak bisa mengabaikan ketakutan yang menghantui mereka. Pak Joko terus menari dengan penuh penyesalan dan kesedihan, seolah-olah mencoba untuk meminta maaf kepada Nyai Gendis dan mengungkapkan penyesalannya atas tindakannya yang kejam. Setelah sekian lama menari, akhirnya ritual selesai dan hujan serta badai pun mereda. Teror hantu Nyai Gendis mulai mereda dan desa Sampak merasa lega karena kedamaian kembali menyelimuti mereka. Namun, kemenangan yang tampaknya telah diraih dengan selesainya ritual segera terguncang oleh penemuan yang mengerikan. Jasad Pak Joko ditemukan persis di sungai tempat ditemukannya jasad Nyai Gendis. Kematian Pak Joko seolah memutus siklus teror Nyai Gendis, seolah-olah dendamnya telah terbalaskan. Namun, kejadian mengerikan ini meninggalkan kebingungan dan kebingungan yang mendalam. Bertanya-tanya tentang kekuatan gelap yang mungkin masih bersembunyi di antara mereka. Dan sementara desa Sampak
merayakan akhir dari teror, mereka juga berdamai dengan kehilangan dua orang yang mereka kenal dan cintai.